Najla, tadi Pak Guru lihat kamu mainan HP saat jam pelajaran. Kenapa hal itu bisa terjadi lah? Iya Pak, saya tadi main HP saja pelajaran. HP saya baru Pak, jadi ingin mainan. Oh gitu. Ada alasan lainnya tidak lah? Ada Pak, saya sebenarnya tidak ingin main HP ini. Tapi apa lah? Tadi ada teman saya yang ajak saya bermain. Najla, apa kamu tahu kalau kamu dalam masalah sekarang? Iya Pak, saya tahu. Baiklah, Bapak di sini tidak mencari siapa yang salah. Bapak ingin mencari penyelesaian bersama untuk memperbaiki kesalahan tadi. Nah, Najla tadi melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Seru tadi ya Pak, waktu bermain HP saat jam pelajaran. Iya Pak. Tadi Bapak lihat kamu merasa senang saat bermain HP pada jam pelajaran. Nah, tapi apakah kamu tahu saat kamu bermain HP sebenarnya sedang mengganggu dirimu sendiri dan mengganggu teman-temanmu? Karena waktu itu pasti suara HP-mu mengganggu teman-temanmu yang sedang belajar. Iya Pak. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya dan apa yang tadi Najla belum tunjukkan. Iya Pak, kita harus saling menghormati. Betul sekali, Najla masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Nah, menurut Najla saat bermain HP pada jam pelajaran tadi, kira-kira sudah menunjukkan rasa hormat kepada diri sendiri dan orang lain atau belum? Belum Pak. Nah, tadi kamu merasa senang kan? Tapi menurut Bapak ada cara lain untuk mendapatkan rasa senang, tapi yang tidak merugikan diri kamu dan merugikan orang lain. Iya Pak, ada. Sekarang mari kita selalu mengingat keyakinan kelas kita. Nah, Najla tahu tidak apa yang harus Najla lakukan untuk memperbaikinya? Iya Pak, saya akan meminta maaf ke Pak Guru dan teman-teman yang lain. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, Bapak maafkan. Nah, sekarang Najla silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya, Najla lakukan apa yang tadi sudah disampaikan. Ya. Iya Pak, saya janji. Sudah ya Pak, saya kembali ke kelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bapak doakan semoga Najla kelak menjadi orang yang hebat. Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Petani, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Petani, yang kami hormati Bapak Ardian Rangga Aditya selaku pengisi desiminasi berbagi pengalaman implementasi budaya positif di sekolah atau kelas yang akan datang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka diseminasi berbagi pengalaman implementasi budaya positif di sekolah atau kelas. Adapun saya di sini sebagai pembawa acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu untuk Indonesia Raya, yang ketiga pengisian atau inti yaitu berupa diseminasi berbagi pengalaman implementasi budaya positif di sekolah atau kelas yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Ardian, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara
Terima kasih. Baik, kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, juga Indonesia tanah air, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dimohon kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu berupa pengisian desiminasi berbagi pengalaman implementasi budaya positif di sekolah atau kelas yang akan dibawakan oleh Bapak Ardian. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Irma selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya. Baik, kepada kepala sekolah yang terhormat, kepala sekolah SD Negeri 3 Pekalongan, Bapak Guru SPD, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan guru di SD Negeri 3 Pekalongan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, rezeki dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan diseminasi berbagi pengalaman implementasi budaya positif di sekolah atau kelas dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan kehadirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan salawatnya di yaumul qiyamah. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di ruangan ini. Mohon maaf jika sedikit merepotkan. Di sini saya akan menyampaikan atau sedikit berbagi pengalaman tentang implementasi budaya positif di sekolah atau di kelas yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu semua sudah melaksanakan dan mungkin lebih paham daripada saya. Dan mungkin di kegiatan sehari-hari kelas kalian Bapak Ibu semua juga sudah melaksanakan budaya-budaya positif yang sangat baik. Jadi justru nanti kalau jika saya menyampaikan materinya ada banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon bimbingan dari Bapak Ibu semua. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini untuk meningkatkan semangat kita, meningkatkan konsentrasi kita, saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan beberapa gerakan-gerakan yang mungkin bisa menambah semangat kita semua ya.
Kita makan sedikit dulu ya Bapak Ibu semua ya. Ya. Nanti Bapak Ibu ikuti gerakan saya, terus kita coba bergerak bersama-sama dengan iringan lagu yang kita nyanyikan sendiri. Ya, monggo silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Ya, gerakannya ada beberapa gerakan. Diawali dengan gerakan pertama tangan ke depan. Monggo Bapak Ibu ikuti. Gerakan kedua tangan ke depan, tangan tertutup. Gerakan ketiga tangan ke perut. Selanjutnya ke pundak kanan, pundak kiri, angkat tangan ke kanan, angkat tangan ke kiri, lalu tepuk dua kali. Ya, kita coba bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita ulangi dari gerakan 1 sampai terakhir. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, seperti itu gerakannya. Kita coba ulangi gerakan itu dengan sambil menyanyikan lagu yang pada hari ini judulnya apa ya Pak Bu ya? Naik Delman. Ya, Naik Delman. Saya lupa judulnya. Ayo, coba kita ikuti gerakan tersebut dan menyanyikan lagu Naik Delman bersama-sama. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ya, seperti itu. Tapi kita coba dengan tempo lagu yang sedikit lebih cepat. Ya, Bapak Ibu ya. Siap? Kita coba ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Ya, tepuk tangan semua Bapak Ibu. Ternyata memang Bapak Ibu semuanya bersemangat dan konsentrasinya luar biasa. Baik. Ya, kita lanjutkan ya, tetap dengan suasana santai ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya saya menyampaikan materi ada kesalahan, tidak usah ragu untuk menuju saya dan menyampaikan yang benar. Kemudian saya harapkan nanti kita bisa bertanya jawab dengan materi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang berbagi pengalaman implementasi budaya positif di sekolah atau di kelas. Next Ibu, lanjutkan. Ya, beliau adalah mentor saya. Kalau yang sebelah kanan adalah fasilitator saya, bernama Ibu Fadila Rumah. Kemudian kepala sekolah saya Bapak Tulis SPD, kemudian pengajar praktek saya Ibu Nami Mulyani. Ya, yang akan saya bahas hari ini adalah budaya positif yang ada di sekolah. Ya, budaya positif yang ada di sekolah. Budaya itu kan kebiasaan yang timbul di lingkungan karena hal yang kita lakukan terus-menerus sampai hal tersebut seperti seolah-olah menjadi sebuah peraturan yang tidak tertulis, dan peraturan itu kita laksanakan dengan baik dan seolah-olah kalau kita tidak melaksanakannya akan ada hal yang kurang, padahal sebenarnya tidak ada hukuman atau tidak ada sanksi dari hal tersebut. Itulah budaya positif. Nah, untuk mewujudkan budaya positif ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus memahami tentang paradigma kita yang salah. Terus ada teori motivasi yang harus kita pahami juga. Kita juga harus mengetahui apa itu hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas yang bisa kita buat dengan murid-murid kita. Lalu yang lain adalah restitusi. Hal tersebut diharapkan jika bisa dilaksanakan dengan baik dapat mewujudkan budaya positif terutama di lingkungan sekolah kita. Next. Ya, untuk mewujudkan budaya positif kita awali dengan disiplin positif. Mulai dari diri kita sendiri, kita biasakan ke siswa-siswa di kelas kita, dengan kita sebagai teladannya tentunya ya.
Kemudian setelah kelas kita bisa mewujudkan disiplin positif, itu bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sekolah kita memiliki budaya yang positif. Disiplin positif itu sendiri merupakan unsur utama untuk mewujudkan budaya positif yang dicita-citakan sekolah. Nah, disiplin seringkali dihubungkan dengan hukuman. Jadi kalau kita mendengar disiplin, pasangannya hukuman. Disiplin itu biasanya dilaksanakan, jika dapat dilaksanakan kita terhindar dari hukuman. Kalau kita melanggar disiplin itu, maka kita terkena hukuman. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Tidak berarti kita tidak boleh memberi hukuman, boleh, tapi hukuman itu sebagai alternatif terakhir. Kalau perlu, tidak perlu kita laksanakan. Jika memang tanpa hukuman, mereka atau anak-anak di sekolah kita bisa melaksanakan disiplin positif tersebut. Ya, next. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seringkali, terutama saya pribadi ya Bapak Ibu, disiplin itu ya kita mengatur orang lain supaya patuh. Jika hal itu yang terjadi, maka kepatuhan seseorang itu tidak dikontrol oleh diri mereka sendiri, tapi dikontrol oleh orang lain. Nah, paradigma yang sering saya pribadi pahami adalah guru adalah pengontrol siswa, dan terkadang ada pemahaman bahwa orang dewasa berhak memaksa orang yang lebih muda. Nah, itulah yang baru saja juga saya pahami bahwa itu adalah paradigma yang salah. Jadi tindakan disiplin itu sebaiknya bukan orang lain yang mengontrol, tapi diri manusia itu sendiri yang menjadi kontrol utamanya. Selain itu kita juga sering menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu tadi, jika kita melakukan disiplin karena dikontrol oleh orang lain, bukan karena kesadaran kita, maka hasilnya adalah kita melakukan sebuah kegiatan yang disiplin dengan rasa yang tidak nyaman. Next. Maka dari itu, kita sebagai Bapak Ibu Guru terhadap pendidikan, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang diharapkan begitu ya, kita mengharapkan kita bisa menciptakan disiplin positif yang berimbas menjadi budaya positif, yang akhirnya siswa-siswa kita bisa melakukan tindakan-tindakan disiplin dari disiplin mereka, dari motivasi mereka sendiri, dari kesadaran mereka sendiri, bukan karena unsur dari orang lain, ancaman, intimidasi, hukuman, atau mungkin ini hadiah dari orang lain. Ini beberapa budaya positif yang sudah ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Ada beberapa contoh, misalnya gerakan literasi sekolah, bisa kita memanfaatkan ruang-ruang perpustakaan atau sudut baca di kelas kita yang alhamdulillah kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada ya. Selain itu kita juga bisa memancing literasi siswa dengan mendongeng. Menurut seorang pakar literasi, bahwa memberi pemahaman literasi yang paling mudah terhadap seorang siswa SD adalah dengan mendongeng. Karena dengan mendengarkan dongeng mereka tidak terbebani dengan situasi membaca, tapi mereka bisa disisipi sebuah informasi, karakter, dan ada amanat-amanat dari dongeng tersebut yang bisa mereka pelajari atau bisa mereka terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian kita juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Beberapa hari kemarin kita juga sudah menghasilkan beberapa prestasi dari budaya-budaya positif di ekstrakurikuler yang sudah kita laksanakan ya. Misalnya dari pramuka. Kegiatan pramuka kita alhamdulillah sudah mendapatkan peringkat tergiat 1 kemarin. Itu bukan karena hal lain atau bukan karena faktor keberuntungan, tapi itu ya dari faktor-faktor disiplin positif yang dimiliki oleh siswa-siswa kita dan Pak Guru dan Ibunya terutama begitu Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pembiasaan awal dan akhir pembelajaran kita biasa dengan 3S, senyum, sapa dan salam. Kemudian kita berdoa sebelum melakukan pembelajaran dan setelah melakukan pembelajaran. Itu juga sebuah budaya positif yang juga ada di sekolah kita. Terus membiasakan perilaku positif secara spontan. Kita juga sudah menyampaikan beberapa kali anak, dan anak-anak juga sudah sangat antusias untuk mengikutinya. Misalnya ketika mereka bermain di halaman, mereka menemukan sampah,
dengan spontan mengambil sampah itu dan membuang ke tempat sampah. Ketika mereka ke WC, mereka juga selalu mengingat-ingat kita harus membersihkan kotoran yang sudah kita buang sampai sebersih mungkin agar nanti pengguna toilet yang lain tidak terganggu dengan kotoran kita. Nah, itu termasuk perilaku positif secara spontan yang anak-anak miliki. Kemudian menetapkan tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah ini dimulai dari peraturan-peraturan di kelas ini, Bapak Ibu. Nah, peraturan di kelas itu biasanya yang mengatur, melarang, seperti itu ya. Nanti hasilnya berupa bisa penghargaan atau hukuman. Dalam budaya positif ini, dalam hidup kita diberi pemahaman bahwa kita harus mengubah peraturan di kelas menjadi sebuah istilah lain atau keyakinan di kelas. Keyakinan di kelas itu bisa kita buat dengan cara kita menawarkan ke murid-murid kita apa peraturan yang kalian inginkan di sekolah kita. Kita bisa memberikan sebuah kertas yang besar, kita berikan kertas lipat kecil-kecil kepada mereka. Silakan anak-anak semua tuliskan peraturan yang kalian ingin diadakan di sekolah, di kelas kita. Lalu silakan kalian menempel satu persatu di kertas yang sudah Pak Guru sediakan. Dari misalnya murid kelas 4 ada 26, kita saring dari 26 peraturan yang mereka inginkan, ada berapa peraturan yang mungkin sama, kita jadikan satu atau mirip, kita simpulkan jadi sebuah keyakinan yang lebih detail dan seterusnya. Lalu kesimpulan itu kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas kita sepakati bersama dengan anak-anak. Mungkin perlu anak-anak memberi tanda tangan di kertas tersebut sebagai bukti bahwa mereka lah yang membuat keyakinan tersebut, dan mungkin itu akan membuat mereka lebih menyadari bahwa hal itulah yang harusnya saya laksanakan di kelas kita. Tidak istilahnya tidak melaksanakan peraturan itu karena tekanan mungkin dirasa yang lain, tapi memang itulah yang saya inginkan dan saya harus melaksanakannya. Itulah contoh-contoh tertib kelas atau keyakinan kelas yang bisa kita buat untuk melaksanakan atau menciptakan budaya positif. Next. Mengapa kita melakukan sesuatu? Nah, apa yang kita lakukan pasti ada dorongan, ada motivasi. Dorongan dari lingkungan dalam atau dorongan dari lingkungan luar. Contoh saja, anak-anak mungkin bisa ya, atau diri saya sendiri. Kenapa saya berangkat pagi tepat waktu? Apakah mungkin karena saya tahu dihukum, atau saya biar dipuji kepala sekolah, atau mungkin memang kesadaran saya supaya saya bisa memberikan waktu yang lebih banyak, memberikan waktu yang tepat kepada anak-anak untuk memberi pembelajaran. Nah, itu pasti ada alasan dari saya. Nah, itu contoh dorongan apa yang ada dalam setiap anak atau setiap orang dalam sekolah. Nah, menurut Dian Dosen dalam teks Trusi School Discipline ada 3 motivasi atau ada 3 dorongan yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan sesuatu supaya saya aman, supaya saya tidak dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya melakukan kegiatan A, saya dapat sesuatu dari ibu saya, dari guru saya, atau dari teman saya, seperti itu. Jadi alasan kedua karena ada imbalannya atau ada penghargaan yang diberikan. Alasan ketiga atau motivasi ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Motivasi ketiga ya timbul dari kesadaran mereka sendiri. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Itulah alasannya. Kalau saya tidak melakukan ini, maka akan ada yang terjadi pada diri saya. Hukuman akan ada yang ada hukuman yang terkena pada diri saya. Saya tidak memakai helm saat mengendarai motor, maka kemungkinan saya ditilang, saya kena denda. Maka saya memakai helm. Itu alasan yang mendasari, yaitu ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu
motivasi ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi setiap orang yang melakukan sesuatu karena kesadaran diri sendiri, itu ya mereka meyakini hal tersebut baik untuk dirinya. Hal tersebut akan membuat dirinya menjadi orang yang lebih baik. Kemudian untuk motivasi internal, motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Alasan inilah yang akan membuat anak-anak dan kita semua menjadi memiliki disiplin yang positif yang memang berasal dari unsur intrinsik dari diri kita sendiri. Ada video Bapak Ibu sedikit cerita, silakan Bapak Ibu perhatikan video tersebut. Maaf Ibu, ada kendala di sound. Ya demikian Ibu Bapak video yang bisa. Ya tadi ada ilustrasi tentang seorang murid yang sering datang terlambat dan mendapat hukuman dari gurunya. Kemudian guru tersebut tanpa sengaja melihat kejadian di pagi hari alat atau penyebab murid tersebut terlambat. Kira-kira dari Bapak Ibu apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari peristiwa di video ini? Menurut yang menggunakan Pak Mazari mungkin? Terima kasih kepada Bapak Angga yang telah memberikan kesempatan untuk sekedar istilahnya dalam memberikan tanggapan tentang video yang baru saja ditanyakan. Dari video yang baru saja ditanyakan tadi saya mengamati bahwa ada kejadian di situ murid yang selalu terlambat, kemudian diberi hukuman. Dan di sini menurut pendapat saya
Yang pertama, guru itu belum mengamati secara rutin kegiatan dari murid itu, tetapi sudah memberikan keputusan untuk memberikan hukuman. Nah, bagaimana untuk mengatasi murid-murid kita yang mungkin ada beberapa murid kita yang memang katakan bandel ataupun mungkin sering tidak masuk dan mungkin sering membuat kekacauan di kelas dan di lingkungan sekolah, terutama adalah langkah-langkah ataupun tindakan dari seorang guru untuk mengatasi hal yang berbeda. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Bapak Mas Hani. Tepuk tangan dulu tuh Bapak Mas Hani. Mungkin ada pendapat atau tanggapan dari guru yang lain, Bapak guru yang lain silakan. Ibu Pak mungkin. Sama gitu ya. Terima kasih. Ya, memang seperti itu keadaan dalam video, ada tindakan yang dilakukan oleh seorang guru terkait pelanggaran yang dilakukan oleh seorang murid. Yang dilakukan oleh guru tersebut adalah dengan langsung menghukum anak tersebut. Tetapi di kemudian hari setelah guru tersebut melihat ternyata ada alasan yang mendasari kenapa anak tersebut melakukan tindakan pelanggaran. Betul kata Pak Mas tadi, ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang guru tersebut, dan mungkin di awal tindakan Pak Guru itu kurang tepat karena belum mengobservasi, belum menanyakan terlebih dahulu alasan dari anak tersebut kenapa melanggar. Ternyata ya karena memang dia memiliki tanggung jawab membantu mungkin keluarganya mencari nafkah dengan mengantarkan koran, sehingga murid tersebut kehabisan waktu di pagi hari dan terlambat datang ke sekolah. Dan dari cerita tersebut terlihat seorang guru yang menyesal karena telah menghukum anak tersebut. Ya, itulah salah satu akibat dari sebuah hukuman yang tanpa didasari sebuah observasi atau mencari alasan kenapa seorang anak atau siswa melanggar peraturan. Ya, jadi tadi sudah kita awali dengan sebuah video. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu terdiri dari bisa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Dari tabel tersebut sudah bisa sedikit kita bedakan ya. Hukuman itu bisa menyebabkan identitas gagal pada seorang murid. Contohnya, hukuman itu bisa terbentuk dari sebuah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kemudian hukuman bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman bisa membuat korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan keadilan. Kemudian hukuman, murid akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Mungkin dari tabel ini belum begitu jelas ya perbedaan atau contoh nyatanya ya. Bisa kita lanjutkan. Nah, dari hukuman tersebut bisa berupa perilaku pasif atau agresif yang meningkat. Konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah bisa terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, hukuman hasilnya adalah ketakutan pada murid supaya melaksanakan disiplin itu. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman peraturan adalah kamu harus. Konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi apa yang kamu yakini nak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu salah satu contoh konteks kalimat yang menunjukkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian dari hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Restitusi,
konsekuensi murid menghormati dirinya dan orang lain dalam bentuk mematuhi peraturan. Nah, ini tabel perbedaannya lagi masih tidak berbeda jauh dengan tabel tadi. Dari hukuman sendiri, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan sanksi tersebut. Bersifat satu arah dari Pak Guru saja atau guru saja, murid mendapatkan hukuman tanpa melalui kesepakatan mereka sebelumnya. Berupa hukuman fisik atau psikis, murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini seperti kata-kata yang agak aneh ya. Terkadang kita memberi penghargaan itu memang niatnya supaya anak terpancing melakukan sebuah perbuatan yang kita inginkan. Tapi saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya jika tidak ada penghargaan. Mohon maaf, kita sudah sebentar ada. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi berikutnya dihukum oleh penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajarannya sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan, menurut Hon mengemukakan beberapa pernyataan tentang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan itu sama levelnya dengan menghukum seseorang. Dihukum oleh penghargaan mengakibatkan yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek ya motivasinya jelas, ketakutan dan imbalan. Jangka panjang akan ada istilahnya ketergantungan. Kegiatan yang akan saya lakukan harus ada imbalannya. Kemudian penghargaan yang tidak efektif, penghargaan yang merusak hubungan, bisa menjadi merusak hubungan antara satu siswa dengan siswa lain. Karena yang diberi penghargaan hanya siswa yang berprestasi saja, sedangkan yang tidak berprestasi tidak pernah mendapatkan penghargaan, mereka merasa terkecilkan dan mereka merasa tidak dihargai seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, karena kualitas yang diberikan oleh seseorang ya sesuai dengan penghargaan yang diberikan. Hampir sama dengan nomor 6, penghargaan memandang kreativitas, kualitas dan kreativitas yang mereka berikan ya sesuai dengan penghargaan yang diberikan. Jika lebih besar lagi, maka kualitas dan kreativitas akan yang memberikan lebih besar lagi. Jika lebih kecil, ya mereka memberikan standar itu. Kemudian penghargaan menghukum dan memotivasi dari dalam prinsip. Nomor 7, penghargaan menghukum itu tidak hukuman bagi mereka yang tidak mendapat penghargaan. Jadi mereka merasa terhukum secara tidak langsung. Kemudian harapan kita motivasi seperti itu harus tumbuh dari dalam diri atau prinsip. Nah, perbedaan dan konsekuensi adalah konsekuensi bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Murid berbuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Perbedaan yang hukuman adalah sama, hanya konsekuensi murid sudah tahu aturannya terlebih dahulu dan mereka itu membuat. Cuma respon yang diberikan guru sama dengan hukuman. Dan yang ketiga adalah restitusi, inilah yang diharapkan oleh pendidik supaya kita melakukan restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan. Kebiasaan kita selama ini ada orang yang berlaku salah pada kita adalah langsung memaafkan atau bahkan kita melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman atau merasa bersalah. Kita cenderung berfokus pada kesalahan daripada mencari cara untuk melakukan kesalahan. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada membayarkan harga diri mereka. Jadi kita fokusnya kalau mereka salah, mereka harus memberi impas dengan membayar kesalahan, bukan menghargai atau mengembalikan harga diri mereka. Terus
membuat kondisi menjadi impas menjadi lebih penting daripada membuat situasi menjadi tenang. Seorang guru ketika murid kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan kita lakukan? Jika kita menunjukkan kesalahan dan meminta melihat kesalahannya baik-baik, kemudian mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harus bertindak, mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, bertanya kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan, dan mengkritik dan mendiamkan akan mengakibatkan murid merasa menjadi anak yang gagal. Solusinya adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan benar. Ciri-ciri restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Dalam restitusi ada 5 kontrol. 5 kontrol yang senantiasa kita lakukan ya. Yang pertama menghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini saya ingin menanyakan kira-kira Bapak Ibu semua dalam kegiatan sehari-hari dalam mendidik anak, kontrol mana yang Bapak Ibu jalankan? Apakah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut ada video pendek yang akan saya tampilkan. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penetapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Dayat Wilson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus lain yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Aku, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ketemu bapak pasrah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung menunduk. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Maaf Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis. Ibu saya lupa bawa makan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kerja, terlambat sih. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi gak usaha rincang, tetap banyak tunjar Bu. Ya sudah sayang, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sayang semua, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat tadi. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat
menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tinggal rumah menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memimpin murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Ya, demikian Bapak Ibu tentang video 5 posisi kontrol yang sering kita laksanakan, dari penghukum, membuat rasa bersalah, terus dari teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, menurut Bapak Ibu semua, kira-kira posisi ideal mana yang bisa kita terapkan ke anak-anak? Manajer ya, betul Bapak Ibu. Itulah tadi di posisi manajer tersebut, itulah yang disebut dengan tindakan restitusi. Ada 3 langkah dalam tindakan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menyampaikan ke anak supaya anak menyadari kesalahannya sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah, memberikan pemahaman ke anak bahwa tindakannya memang salah, tapi berdasarkan kesadaran dari anak tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinannya, menanyakan kembali keyakinan yang dia miliki. Jika memang keyakinannya tadi tidak dilaksanakan, guru menanyakan langsung apa solusi yang dia bisa laksanakan. Jadi tidak kita yang mengontrol, tapi siswalah yang memberikan menyadari sendiri dan memberikan solusi sendiri untuk diri mereka. Guru hanya menguatkan. Ya, demikianlah Bapak Ibu tentang diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Jadi tadi sudah kita bisa perhatikan bersama bahwa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Bukan berarti hukuman dan penghargaan tidak boleh, tetap bisa kita laksanakan, tapi kita minimalisir sebaik mungkin. Lalu apa yang bisa kita berikan? Kita bisa memberikan atau menggantinya dengan apresiasi. Apresiasi itu bisa berupa motivasi, penyemangat, bisa berupa pujian juga. Tapi yang perlu kita ingat, apresiasi tidak hanya kita berikan untuk mereka yang berhasil.
apresiasi juga kita berikan kepada mereka yang gagal supaya mereka memiliki rasa percaya diri, tidak minder dan mau memperbaiki kesalahannya. Kemudian dari 5 posisi kontrol tadi kita bisa memilih posisi terideal dalam manajer, yaitu memfasilitasi murid untuk menemukan kesalahannya, menyadarinya, dan kemudian mereka mampu memberikan solusinya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait hal tadi, atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Tentu banyak kekurangan dari yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ardian atas paparannya. Semoga paparan yang disampaikan oleh Bapak Ardian tadi dapat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik, yang terutama di SD Negeri 3 Petamburan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.